Oke, kemudian kita amankan. Lalu kita cut. Kita masukkan lagi ke folder yang project kita buat sebelumnya. Di sini ada ini. Oke, ini ada aset yang ini ya. Ada aset JSON. Nah, ini. Oke. Kemudian setelah ini kita buka ya pakai Keystore Explorer. Kemudian kita masukkan passwordnya Android. Lalu ininya kita buka, double klik, lalu kita copy ya, kita copy. Kemudian kita close aja ininya. Lalu kita masuk ke Firebase Console. Kita masuk ke sini. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Setting, coba kita lihat. Oke, ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan sidik jari. Ya, lalu kita paste di sini. Oke, ini sudah. Lalu kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Kemudian kita masuk ke sini ya, ke kodularnya lagi. Ini kita close. Lalu asetnya kita upload yang tadi itu ya. Upload kita asetnya. Asetnya itu ada di tadi. Ada di folder sini. Nah, ini dia. Nah, ini kita upload ya asetnya ke sini. Oke. Ini sudah masuk ya asetnya. Artinya aplikasi yang kita buat itu sudah terdaftar ya di sini di Firebase-nya. Setelah ini kita bisa tes ya. Tesnya itu tidak bisa menggunakan simulasi, jadi harus kita install ya. Di HP-nya harus kita install. Oke. Oke, sebelum kita install kita bisa lihat dulu di sini ada menu utama itu ada ini. Ya. Kita bisa live screen dulu ya. Coba kita bisa tes dulu ya. Oke, ini screen 1 ya. Oke, masuk ke login sini ya. Saya tidak bisa tes secara virtual ya. Ini di login seperti ini ya tampilannya, sama dengan di layar HP-nya. Oke, kemudian di sign up, coba kita lihat sign up. Sign up tampilannya seperti ini. Oke, ini tadi codingnya ya. Lalu di menu utama sini menu MTS ya, login MTS sama aja ya seperti ini tampilannya. Bedanya dia tidak menggunakan tadi ya apa namanya login menggunakan Google ya, seperti itu. Oke, kemudian ini ya ke menu utama, kita lihat di menu utama. Oke, tampilannya seperti ini. Tadi di sini ada profil email dan tampilkan email di sini ya, seperti itu. Lalu di ini ya kita membuat ppdb. Oke, tampilannya seperti ini.
penerimaan siswa baru ya, menggunakan Android. Kita buat aplikasinya itu menggunakan Kodular ya, seperti itu. Oke, bisa lihat ke bawahnya seperti ini. Ini tampilan sederhana aja ya. Kalau ingin lebih bagus tampilannya, kita bisa menggunakan ini ya, navigasi. Bisa menggunakan apa namanya ini, viewer pack ya. Jadi kita susun ininya berdasarkan, jadi bisa digeser-geser kayak tampilan WhatsApp itu ya. Kita geser ke samping bisa lihat status ya. Nah, di sini kita bisa kelompok-kelompokkan, misalkan di sini ada data siswa, kita taruh di pack pertama ya, atau tab pertama boleh gitu kan. Kemudian data orang tua kita bisa letakkan di tab berikutnya ya, atau tab 2 ya, atau viewer 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau ini kan saya masih sederhana, jadi saya scroll ke bawah aja ya bentuknya, tidak ke samping seperti itu. Oke, ini kurang lebih seperti itu ya tampilannya. Ini untuk update ya, tampilannya hampir sama ya. Ini fungsinya untuk update. Jadi kalau ada kesalahan kita bisa update di sini di menu update ini. Oke, cuman itu aja ya menunya. Seperti itu. Ini menu konfirmasi apabila kita mau daftar. Jadi sebelum dari menu utama kita mau daftar, misalkan kita harus masukkan tokennya atau password. Jadi kita belokkan ke sini dulu. Sini ada konfirmasi ya. Jadi sebelum ini tidak digunakan, kita delete aja. Ini juga sama. Nah, seperti ini dia ya. Nih harusnya ini saya tidak belokkan ke ini ya. Ini konfirmasi itu ya. Jadi sebelum di menu utama kita bisa belokkan di sini menu utama. Kita misalkan masukkan ke tadi mana konfirmasi ya. Kita bisa copy ininya. Lalu kita ke sini. Ini ya. Jadi sebelum kalau masuk ke sini, oke, dia harus minta pinnya itu 95538708 seperti itu. Kemudian ketik ulang 95538708. Aktif. Halo, oke, masuk ya ke pendaftaran. Oke, seperti itu. Masuk ke sini ya. Oke. Sekarang kita install aja, coba ya. Kita install, coba bisa atau tidak ya. Oke, ini render kita selesai ya. Kita tinggal install, kita tinggal download. Kita download. Oke, ini sudah saya download ya. Tinggal kita install. Install dulu. Oke, ini sudah aktif. Kita buka.
Oke, seperti itu splash screen-nya ya, kurang lebih. Misalkan saya masukkan email, kita bisa lihat di sini ya, di autentikasinya kita lihat di sini metode sign-in-nya kita aktifkan dulu ya. Di sini jangan lupa kita aktifkan dulu, aktif, simpan email konfigurasinya. Oke, kita simpan. Lalu yang kedua email biasa tadi ya, sini kita aktifkan juga. Oke, ini kita bisa pakai dua ya, bisa pakai email Google atau Gmail, bisa juga menggunakan email biasa seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba login, misalkan Novusnet. Nicknya ini sebenarnya nggak diisi juga nggak apa-apa ya, karena yang difungsikan cuma dua tadi, email dan password ya. Oke, seperti itu. Coba kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 passwordnya. Kita login. Apa yang terjadi? Gagal ya, karena kita belum punya akunnya. Sekarang kita buat akunnya di sini. Oke, emailnya kita daftarkan ya, novusnet misalkan @gmail ya. Ini bisa bohong-bohongan emailnya. Kemudian ininya nggak usah diisi, kita untuk formalitas kita bisa isi aja nggak apa-apa ya. Oke, ini misalkan 12 ininya Novusnet misalkan. Terus di sini passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sign up. Coba kita lihat. Oke, berhasil ya, selamat. Nah, di sini tadi ada 2 3 ini, kemudian ada Novusnet, saya salah ngetik ya. Saya salah ngetik. Harusnya Novus. Nah, secara otomatis dia langsung tampil di sini. Lalu kita tinggal masukkan passwordnya aja. Ini adalah screen yang sini ya. Yang ininya lagi error lagi. Oke, ini adalah tampilan tadi ya. Tampilan ini ya. Tampilan login MTS2. Jadi kenapa di sini ID-nya langsung tampil dan nama Novusnet-nya ini tampil? Karena di sini saya menggunakan yang namanya ini ya, TinyDB. TinyDB itu fungsinya adalah untuk menampilkan data yang telah diinputkan sebelumnya di layar screen yang lain. Jadi kita bisa tampilkan di layar screen yang lain ya, terserah kita. Pokoknya seperti itu. Ya, di sini perintah menampilkannya itu adalah di mana tadi? Ini ya. Nih. Inisialis ketika screen login MTS2 ini berjalan, maka tampilkan email, nick, dan nama user. Jadi ditampilkan. Di sini perintahnya adalah call tinydb email atau call tinydb nick ya. Kemudian dot value. Tagnya apa, nick gitu ya. Terus value if ininya tag not tree-nya kita bisa pakai anonymous atau dikosongkan aja boleh ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Lalu kita tes coba ya, masukkan passwordnya. Tadi 1 sampai 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita tekan login. Maka dia masuk ke sini ya, menu utama. Nah, di sini ada komentar and application. Ya, karena emailnya itu tidak terdeteksi. Ya, emailnya beda dengan kita login menggunakan email Gmail ya, seperti itu.
Tapi ini sudah terdaftar ya. Di sini juga sudah tercatat. Kita bisa lihat siapa aja yang aktif. Nah, ini dia ya. Sudah terdaftar ya. Sudah masuk. Kemudian kita tes misalkan menggunakan email biasa ya, email Gmail ya. Coba kita keluar ya. Sini kita back. Oke, ini masih sederhana. Kita buka ulang. Di sini mana tadi? Oh, ini dia. Kemudian kita sign in menggunakan Google. Oke, nah di sini ditanyakan Google-nya apa aja yang di ini misalkan. Coba kita lihat di sininya sudah masuk apa belum. Oke, nah ini dia ya. Oke, sudah tampil di sini ada sukriaeca@gmail.com. Kemudian di sini Anda login sebagai, di situ ada foto profil apa namanya Gmail, dan tampilkan juga emailnya ya, seperti itu. Oke ya, ini dia tampilannya seperti ini ya. Ini tadi kata saya juga bisa menggunakan apa namanya ini ya. Nah, navigasi ya, ini navigasi namanya. Nah, ini untuk PPDB kita klik misalkan tadi masuk ke konfirmasi. Di sini pinnya 95538708 ya. Oke. Jadi kalau mau daftar dia harus memasukkan tokennya ya. Tokennya kita bisa generate ya, sesuai yang diinginkan. Nah, secara otomatis tadi nicknya aktif di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ngisinya dari awal salah ya udah salah. Oke, seperti itu. Misalkan kita ini sudah aktif. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang penyimpanan data di layar ini ya, formulir pendaftaran. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Oke, mungkin cukup itu aja di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.